ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Isma' jaidan. Yang masih man yatasawwad. Barin ana usyir ilaihi ayyataqaddam. Khalas, uskut awalan. Taib, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati an nastami'a fi hadzal makan fi hadhihi lailah al-mubarakah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi arsyadana minaz zulumati ila nuril huda. Summa salisan kuntu baina ladaikum ismahu li huna sa ahmil al-baramij fi hadhihi lailah insyaallah. Nahnu sanasma baramijana al-yawm, yakni bedah buku berbahasa Inggris di Pondok Pesantren Modern Bagus Salam. Falidzalika fi hadhihi lailah ana usikum an tasma'u jayyidan wa tahtammu ma ulqiya Ustaduna fi hadhihi lailah, yakni amma yata'allaqu bil lughah al-injlisiyah. Farubama antum kadzalika khalas al-usbu'i al-injlisi fi hadzal ma'had asa ayanfa'ana fi hadhihi lailah indana fa li irtiqa'i lughatina imma al-lughah al-arabiyah wa imma al-lughah al-injlisiyah. Fala ahad man yanam kullun la budda ayyan hasyir fikruhu ayyasma ma ulqiya ustaduna sa yulqi lakum, yani amma yata'allaqu bil lughah al-injlisiyah fi hadzal ma'had Bagus Salam al-hadis di tarbiyatil islamiyah. Taib rubama al-waqt wal makan ana ufawwid ila ustadina, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. For today or this evening, He has allowed me, or He has given me an opportunity to come and join Modern Islamic Boarding School Bagus Salam. I expected that I could be here, not today, but a couple days ago, because there was something wrong, so it is postponed until this evening. Then salawat and salam, or peace and salutation, let us back to our God Allah subhanahu wa ta'ala, so that Allah would like to send it to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his friends and all of his followers who has struggled about 15 or maybe 14 centuries ago to struggle
Islam from Jahiliyah tradition into Islamic tradition. In this opportunity, I would like to say my thankful, my respect, and my honorable to leader of Modern Islamic Boarding School Babus Salam, Ustaz Taufik, Ustaz Azman, Ustaz Irman Shah, if I'm not mistaken your name, and all of students, female and male students who are now in this auditorium. You are here for one reason, for a book review. Do you understand English? Understand, yeah? Okay, it's okay. If you don't really understand, I can speak by using Bahasa Indonesia. But if you want in Bahasa Aceh, it's okay, or English. Anyone come from Aceh here? Anyone comes from Aceh? Okay. Adik-adik sekalian, your attention please, mohon perhatiannya. Ustadz mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pesantren modern Babus Salam yang telah berkenan mengizinkan Ustadz hadir di pesantren ini untuk melakukan bedah buku dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan book review. Nah, kalau kita buka sebelum kita beli HP, biasanya kita lihat reviewnya dulu. Jadi bedah yang dimaksud itu bukan seperti operasi, ya. Nah, bedah ini kita lihat sisi kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Kenapa Ustaz datang kemari? Ustaz memang targetnya datang ke setiap pesantren-pesantren modern. Namun sebelum lanjut Ustaz berbicara tentang ini, sebenarnya Ustaz ingin review cuman ini aja, English vocabulary class. Ya. Meskipun Ustaz punya 3 buku yang sudah alhamdulillah Ustaz buat, English vocabulary class, pocket vocabulary, ini dia bukunya, ini namanya English vocabulary class. Yang ini pocket vocabulary, tahu pocket ya? Nah, pocket itu saku artinya. Nah, jadi akan kita bahas adalah English vocabulary class. Bagi adik-adik sekalian, at the end of this part, pada akhir daripada kegiatan ini, there will be a little quiz. Nanti akan ada sesi tanya dari Ustadz, yang bisa jawab otomatis akan memenangkan hadiah menarik. Nah, makanya diperhatikan dengan sepeda. Baik adik-adik sekalian, sebelum itu kita akan terlebih dahulu getting to know about me. Itu kenalan dulu dengan Ustadz, jangan sampai nanti jumpa di jalan tak kenal sama Ustadz pula. Nah, ini di Teluk Bakung nih. Baik, my name is Bahrul Walidin. Jadi nama panggilan saya banyak. Ada yang memanggil Ustadz Bahrul, ada yang memanggil Ser Bahrul, ada yang memanggil Ser Weli, ya suka-suka mereka lah. Ya. Yang penting jangan dipanggil Bahlul, itu R. Nah, dia R ya. Adik sekalian, my place of birth, saya lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 10 Mei 1984. Dan sekarang saya baru saja usia 17 tahun. Udah terima aja lah, kalian dikit pun tuh orang kurang, mengurangi kan lebih baik daripada melebih-lebihkan. Ya, I'm now 17 years old. Jadi saya insya Allah tanggal 10 Mei ini akan merayakan ulang tahun ke-17. Nah, mudah-mudahan kalian hadir. Oke, marital status, saya sudah menikah di tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Emang artis aja yang bisa menikah di tanggal cantiknya. Alhamdulillah sudah punya 3 orang anak, 1 laki-laki 2 perempuan. Dah, kemudian hobi saya writing, camping, and table tennis. Ya, jadi hobi Ustadz writing, ini dia hasilnya. Ini namanya hobi.
Biasa anak pesantren hobi itu seharusnya menghasilkan, jangan hobi saklar pecah, hobi keran patah, hobi jendela jebol, hobi tangan kawan ringsek. Nah, itu bukan hobi, itu penyakit namanya. Anak pesantren hobi itu harus dimunculkan. Ustadz hobinya camping, liburan saya pergi ke gunung, nginap di gunung, jumpa dengan jangkrik itu biasa. Bahkan pernah jumpa harimau, biasa aja, cuma Ustaz takut aja. Harimau biasa aja, yang takutnya Ustaz. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalian itu punya hobi, hobi itu harus menghasilkan. Jangan hobi, apa hobinya? Enggak, udah. Hobi itu ada juga dengan iseng-iseng, ya. Hobi itu harus menghasilkan. Nah, jangan sampai hobi habis kaca, ya. Hobi lemari pintunya jebol, nah, itu bukan hobi. Hobi itu main bola macam sahabat Ustaz Cristiano Ronaldo itu. Udah berapa bayarannya? Jadi hobi itu harus menghasilkan. Dan Ustaz juga alhamdulillah pernah memenangkan juara table tennis. Apa artinya? Tenis meja. Waktu itu Ustaz kelas 3 SMA lawan adik kelas. Alhamdulillah Ustaz menang juara 3. Yang penting ada. Kemudian alamat Ustaz Modern Islamic Boarding School Nur Ar-Rodiyah Tanjung Pura. Oke. Ustaz asalnya dari Luxmawe, Aceh. Baru 2 tahun Ustadz merantau ke Langkat, ke Tanjung Pura. Alhamdulillah sungainya bagus, ya. Ustadz lebih suka sungai. Minggu yang lalu last week Ustadz ke jembatan itu bawa mancing. Setelah 2 jam tidak dapat pulang. Mungkin ikannya tribe. Apa arti tribe? Suku. Ustadz suku Aceh. Ada yang bisa bahasa Aceh? Yang mana? Nggak. Langsa. Oke. Udah kawannya nggak usah dicekek, dia tangannya gini terus, kasihan kawannya. Baik adik-adik sekalian, lebih lanjutnya sekarang kita lihat latar belakang pendidikan Ustadz, ya. Ini latar belakang pendidikan singkat. Saya dulu dari tahun 1998 sampai 2004 di Modern Islamic Boarding School Ruhul Islam Aceh Utara, ya. Jadi guru Ustadz kebetulan dulu orang native speaker. Tahu native speaker? Bule asli. Nah, dari New York, dari Kanada, dari California. Kemudian kebetulan pesantren Ustadz itu berada di wilayah pengeboran minyak dan gas PT Harun, sehingga diperbantukan untuk mengajar kami. Kemudian Ustadz sekolah di kuliah di State Islamic Studies IAIN Luxmawe 2004 selesai 2009. Kemudian Ustadz juga mengikuti kursus bahasa Inggris dari 2005 sampai dengan 2009. Nah, kemudian pengalaman kerja Ustadz bekerja pertama di pesantren modern Al Azhar Aceh Utara di 2004. Kemudian Ustadz mengajar juga di Arizona Institute Luxmawe 2005 sampai dengan 2011. Kemudian Ustadz mengajar di pesantren modern Yayasan Pendidikan Arul Luxmawe Aceh 2009 sampai dengan 2020. Ustadz juga mengajar di SMA Modal Bangsa Arun Luxmawe 2012-2019. Kemudian Ustadz juga mengajar di SMP Negeri Arun Luxmawe 2012-2017. Dan terakhir sekarang mengajar di pesantren modern Nur Ar-Rodiyah 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian perkenalan lama kali ini. Ustadz ada pakai apa ini? Gambar apa?
HP jadul, Ustaz nggak ada HP mewah. Nomor HP Ustaz dengan nomor apa ini? WA kebetulan sama. Ustaz juga ada IG. Ya. Jangan pikir Ustaz nggak gaul. Ustaz ada IG Ustaz ya nama Ustaz lah, nggak mungkin kan nama tetangga. Nah, selain IG ini email Ustaz, kayaknya nggak zaman kirim-kiriman email. Nah, nanti kalian boleh inbox ke IG. Atau Ustaz juga ada pakai Facebook, semua nama Ustaz. Atau Ustaz ada YouTube. Gini-gini Ustaz YouTuber. Nah, BW English itu singkatan dari Bahrul Walidin English. Dan yang paling tidak mengalahkan Ustaz pakai TikTok bukan goyang-goyang ini, nggak ada ya. Jadi Bawar Dakit judul TikToknya. Hari gini nggak ada TikTok, malu lah. Takut nanti ditanya Ustaz TikToknya apa? Malu Ustaz. Jadi mendingan ku buat daripada malu dengan orang. Nah, baik adik-adik sekalian. English vocabulary class ini apa? Yang namanya pesantren modern, dia beda dengan sekolah berasrama biasa. Maksud sekolah umum. Di sekolah umum, seorang siswa diajarkan dari anggap aja SMP, SMA 6 tahun. Berapa? 6 kali 2. 3 kali 2. Diajarkan 6 tahun. Diajarkan bahasa Inggris dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Jumpa sama bule. Bulenya nak nanya-nanya, excuse me, ya, and I think I'm get lost here. I need to know the way to get to the airport. Would you please direct me that way? Pak, jangan ke saya, sumpah saya nggak bisa, ke dia aja. 6 tahun belajar bahasa Inggris. Why? Kenapa? Karena di sekolah SMA pada umumnya dia lebih ditekankan kepada belajar grammar, belajar teks, sehingga orang tidak pernah mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jumpa sama bule persis seperti jumpa dengan pocong. Jantungan, lihat bule jantungan, mau minta foto sempat jantung. Ngapain? Jumpa dengan bule macam jumpa dengan Putin, seolah-olah mau seperti Rusia sekarang sedang menyerang apa? Ukraina, jadi duk-duk macam mau jatuh rudal. Ya? Jadi simple. Tetapi kenapa rata-rata tidak bisa? Sementara di pesantren modern, rata-rata lulusan pesantren modern bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kenapa? Yang membuat dia lebih adalah ini, English vocabulary class ataupun pemberian mufradat di pagi hari, itu yang membuat dia lebih. Sehingga berdasarkan pengalaman Ustaz lulusan daripada pesantren, kemudian Ustaz juga belajar di lembaga kursus. Dulu setiap pesantren yang Ustaz ketahui, pengajaran kosakata itu tidak teratur. Ya, diberikan kosakata tapi dicemar-cemor, diberikan contoh kalimat tetapi yang satu diberikan present simple, yang satu nominal, yang satu verbal, keluar daripada situ buyar jadinya. Sehingga Ustaz rangkum dan Ustaz simpulkan ke dalam sebuah buku. Buku ini nanti akan dijelaskan apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi membuat pesantren modern itu lebih, dia ada pemberian kosakata per hari dari 3 hingga 5 kosakata. Ini yang membuat dia itu unggul, yang membuat pesantren modern ini lebih daripada sekolah SMA pada umumnya. Jadi kita langsung diajarkan percakapan tanpa ada pakai rumus-rumus segala, nggak ada subjek, tambah infinitif, tambah objek komplement, nggak ada. Langsung kepada percakapan sehari-hari. Jadi dari Sabang hingga ke Maroko, tonton Maroke, yang namanya pesantren modern pasti ada pemberian kosakata. Ya. Bahasa Inggris disebut vocabulary ataupun vocab.
bukan pakai B tapi pakai V, ya. Vocab dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Dalam bahasa Arab disebut dengan mufradat. Dah. Biasanya pemberian vocab ini habis sholat subuh umumnya. Ya, tergantung kebijakan pesantren masing-masing. Dulu Ustaz, saya menghafal per hari minimal 20 kosakata hingga 50. Sanggup Ustaz? Yang menciptakan otak Ustaz, yang menciptakan kepala Ustaz siapa? Allah. Tinggal kita pakai. Jangan Allah udah ciptakan memori di otak kita itu berterabyte. Klik kanan dilihat baru 1 megabyte dari sini. Kasihan otaknya. Apalagi di usia kalian, di usaha kalian kalau mau jangan sampai tiba-tiba tamat, bisa ada rugi waktu. Seandainya Ustaz tidak mengikuti proses pendidikan dulu di pesantren, mungkin hari ini Ustaz tidak bisa. Ya. Nah, jadi karena kita pernah mau, jangan khawatir dengan mampu, yang penting mau dulu. Agar kalian, apa yang membedakan kalian dengan anak luar? Tamat dari sini bisa berpidato, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Jangan melulu menggantungkan diri dengan guru, enggak. You are free will man. Kalian orang yang bebas, bisa baca sendiri, bisa belajar sendiri di luar daripada bimbingan guru. Baik adik-adik sekalian, berikutnya apa keunggulan buku ini? Kita bahas keunggulannya dulu. Yang pertama, kurikulum. Kurikulumnya 100% kurikulum pesantren modern. Artinya apa? Tidak ada rumus ribet di sini. Ya, tidak ada mengajarkan kita yang ribet. Dia namanya practical. Langsung diajarkan untuk bicara, gak pakai ribet. Keunggulan, tidak masalah dia ngomong mau salah nggak ada urusan. Contoh bahasa Inggris anak pesantren. Hey, you sick today? Yes. You not go to school? He is not go to school. No problem. Later I tell to Ustaz that you sick. Yes. Itu kan bahasa Inggris rakitan. Kelas 1 pakai bahasa Inggris rakitan. Begitu kelas 3 dia sudah akan lebih cantik. Nah, itu dia kelebihan kurikulum pesantren modern. Yang kedua, vocabulary, yaitu disajikan secara tematik dan lengkap. Apa arti tematik? Tema, berdasarkan tema. Misalnya temanya tentang weather. Apa arti weather? Cuaca. Tentang cuaca. Cuaca ada cloudy, sunny, rainy, dan seterusnya. Jadi dia itu tematik. Lengkap artinya semua vocabulary yang dibutuhkan oleh seorang pemula itu lengkap diberikan dalam buku ini. Berikutnya ada kalimat. Kalimat yang dimaksud disajikan secara sistematis, praktis, dan lengkap. Arti sistematis misalnya hari ini dijelaskan tentang kalimat present simple. Nah, untuk subjek I, you, we, they. Kalimat positif itu yang dibahas. Besok untuk kalimat untuk subjek he, she, it. Seterusnya dan seterusnya. Jadi secara praktis, sistematis. Praktis artinya langsung bisa dipraktikkan. Nanti akan ada contoh-contohnya. Berikutnya conversation. Jadi kelebihan buku ini juga memuat 200 percakapan. Jadi di setiap halaman itu, di setiap halaman ini ada percakapannya. Akan ada contoh 200 percakapan. Setidaknya buku ini ada 3 in 1. Ada vocabulary, ada contoh kalimat, ada conversation. Yang terakhir dia non grammar. Santri diajarkan tanpa harus menghafal rumus. Baik. Berikutnya dia learn like babies. Tahu arti learn like babies? Apa artinya? Belajar layaknya bayi belajar. Tahu bagaimana bayi belajar? Bayi belajar dari kosakata. Seorang ibu mengajarkan kepada anaknya mama, mama,
mama. 3 bulan kemudian mama. Bid'ah dia dilebih-lebihkan. Papa. Dah diajarkan idung, adeng. Dah bayi belajar kosakata itu selama berapa lama? Tidak lama, sekitar 1,5 tahun. Dia pasif hanya mendengarkan. Yang anehnya saya tanya ke kalian, anak bayi sudah digendong sama mamanya, sudah mandi, udah cantik, pakai bedak belepotan. Datang tetangganya, cantik kali, siapa namanya? Anak umur 1 tahun kira-kira bisa jawab nggak? Kok nanya? Apakah yang bertanya nggak ada otak? Udah tahu anak umur 1 tahun tidak bisa jawab, kenapa ditanya? Sudah makan belum? Mamanya jadi yang jawab. Kami sudah makan tadi. Makan apa? Sambal jengkol. Dijawab. Dah. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita kelas 2, kelas 3, 4, 5 dan 6 bertanya kepada anak kelas 1. Hello, where do you want to go? Biarkan dia tidak menjawab, tidak ada urusan itu. Hi, where do you want to go? Kawannya jawab, we want to go to cafeteria. What do you want to buy? Ya, jadi perdengarkan kosakata itu, diulang-ulang, sehingga adik yang kelas 1 setelah 2 tahun kemudian dia pandai berbicara, bukan kita bully. Hello, where do you want to go? Gak jawab. Ada yang Ustaz sampaikan, Ustaz ini orang pesantren, saya santri. Ketika nggak bisa dulu ditambah, buah, jatuh peci. Bang, kok dipukul? Galak lu. Dibully kita. Ya? Jadi kita selaku yang kelas 5 sama kelas 6 memahami. Kalian yang pernah punya adik, mama nitip, mama mau ke kondangan. Kakak, abang, ya ma, jaga adik bentar. Kenapa nggak bawa sekalian? Nggak bisa, lagi hujan, jaga di rumah. Oke. Adiknya kecil lagi, masih umur 2 tahun, nggak pandai ngomong, dia haus. Make sure. Enggak mungkin anak-anak, bang, apa kabar, yuk kita main Uno yuk. Enggak mungkin. Dia ngomong terbatas. Bang, lama tisha bang, adik aku minta apa? Oh mungkin minta mic bentar. Pergi ke toko elektronik, bang, mic 1 yang bisa karaoke. Ya kan? Kira-kira dia minta apa? Mimi susu yang abangnya kasih mic ini. Gagal paham. Bayi ini dia akan berbicara terbata-bata, kapasitas yang bisa dia mengerti. Jadi kita harus mau memahami dia, mengerti dia. Makanya jadi abang, jadi kakak, jangan sombong dengan adik kelas. Jangan pula Ami kau kasih sempat mama pergi 2 hari, innalillahi dia. Ya, gitu. Makanya anak-anak diajarkan yang mudah-mudah. Papa, mama, nunum, bobo, Nggak ada susah-susah. Dek, bukan boker. Nggak boleh. Dah, berikutnya. Ini contoh. Dalam buku ini yang ingin saya sampaikan, belajarnya layaknya bayi belajar. Ya, layaknya bayi belajar. Makanya akan fa'ala yaf'alu, dijawab fa'ala yaf'alu, ataupun go, we go, ale. Gak maksudnya belajarnya jangan ngaku kali, harus semangat. Dah, skip.
dipersiapkan untuk 6 tahun belajar. Lama banget, emang. Ya, ada 100 minggu. 1 minggu ada 24 kosakata. 1 hari 4 kali 6 berapa? 24. Jadi untuk 6 tahun belajar atau 3 tahun belajar untuk sekolah berasrama. Jika pesantren dengan selang Inggris Arab untuk 6 tahun belajar. Jadi sekali dapat buku ini bisa dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi jika ambil kelas percepatan bahasa, dia bisa selama 100 hari belajar. 3 bulan 10 hari. Ya, 3 bulan 10 hari bisa. Tapi per hari 1 lembar sanggup, insya Allah sanggup. Bagi yang mau proses percepatan. Ini dia per 1 hari cuman ada penyajian 4 kosakata, sehingga sangat memungkinkan bagi memori kita untuk mengingat setiap kosakata yang ada, terkecuali malas tidak bisa. Berikutnya, materi vocabulary. Materi disajikan 4 kosakata per hari secara tematik untuk mempermudah siswa atau santri dalam menghafal kosakata dan mempermudah mereka dalam menguasai pengucapan yang tepat dan benar. Contoh seperti at. Jadi diperdengarkan dan diucapkan. At school, at work, at home. Where are you? I am at home. Where are you? I am at work. Apa tidak? Where are you? Kamu di mana? Where are you? Kamu di mana? Jawabannya di hatimu. Dah. Baik, berikutnya. Materi kalimat. Yang ini disebut dengan vocabulary, seperti attend artinya menghadiri, attract mempesona. Kalimat yang ini dia. Dah, ini sama halnya seperti kosakata. Disajikan 4 kalimat per hari secara sistematis untuk mempermudah santri atau siswa dalam memahami konteks kalimat. Contoh, yang ini ada penjelasannya, kalimat present simple, kalimat positif, subjek I, you, we, they, dan seterusnya. Contoh, I always attend your party, I always attract everyone. Yang I, you, we, they, he, she, dan seterusnya. Jadi sangat lengkap dan sangat mudah dipahami. Contoh lagi, yang tadi kalimat positif, ini kalimat negatif, ini kalimat tanya. Contoh, Ustadz bilang, hari ini kita belajar. Kamu tahu apa bahasa Inggrisnya? You know. Kamu makan, you eat. Kamu duduk, you sit. Saya tahu, I know. Saya tidak tahu, I don't know. Saya tidak makan, I don't eat. Saya tidak mengambil, I don't take. Saya tidak mengambil uang kamu, I don't take your money. Saya tidak datang, I don't come. Jadi dalam hari itu yang diajarkan kalimat negatif semua, sehingga siswa atau kalian itu kan jauh lebih mudah. Dan tanya, dari I know kalau kita tambah do jadi you know, tambah do jadi do you know. Artinya apakah kamu tahu? Apakah kamu makan? Do you eat? Apakah kamu minum? Apakah kamu mencintai? Apakah kamu mencintai saya? Apakah kamu mengambil? Apakah kamu mengambil buku saya?
tidur saya? You sleep on my bed. Apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat Pak Irmansyah? Do you see Mr. Irmansyah? Jadi inilah pola yang diterapkan di dalam buku ini. Jadi insya Allah jauh lebih mudah. Ada juga contoh tadi sudah ada kata-kata do you eat. Kalau pakai what sebelumnya jadi what do you eat. Apa artinya? Apa yang kamu makan? Pertama you eat pakai do di awal. Do you eat pakai what lagi di awalnya. What do you eat? Apa yang kamu beli? What do you buy? Apa yang kamu lihat? What do you see? Apa yang kamu makan? What do you eat? Apa yang kamu bawa? What do you bring? Itulah contoh pengajaran kepada adik bayi. Ya? Apa yang kamu ambil? What do you take? Apa yang kamu pahami? What do you understand? Apa yang kamu tahu? What do you know? Dan seterusnya. Dan ini juga dan seterusnya, ini pola kalimatnya banyak. Berikutnya ada contoh conversation. Conversation di dalam bahasa Arab disebut muhadatsah. Ada muhadatsah dalam bahasa Inggris disebut dengan conversation. Conversation artinya percakapan. Ada contohnya. Berapa banyak percakapan? Dalam buku ini alhamdulillah ada 200 contoh percakapan. Jangan sampai pada latihan percakapan semua hening cipta. Minimal kita ada contoh di sini. Misal, Dinda, I have a good news to tell you. Dinda, ada kabar baik. Ini biasa orang ngegosip. What's that? Kabar apa? Sultan will travel around Asia in the next few days. Sultan akan keliling Asia di dalam beberapa hari kemudian. He gets a free ticket from Andalusia Tour and Travel. Dia dapat tiket gratis dari Andalusia Tour and Travel. What a good news! Wow, itu betul-betul berita bagus. I am happy for him. Senang untuk dia. He finally gets the ticket dan seterusnya. Jadi sebelum kalian mampu bercakap aktif di dalam bahasa Inggris, ada contohnya. Berapa banyak? 200. Ustadz sudah keliling toko buku mencari buku yang ada percakapan contohnya hingga 200 belum ada. Alhamdulillah, makanya Ustaz buat seperti ini. Kenapa bisa Ustaz buat seperti ini? Karena Ustaz orang pesantren. Ya, sama macam adik-adik sekalian. Vocab ada, contoh kalimat 2400 contoh kalimat dan 200 percakapan. Insya Allah bisa membantu adik-adik di dalam memperbaiki bahasa Inggris yang baik dan benar tanpa ribet dengan grammar. Dah, berikutnya ini contoh percakapannya banyak. Ini contoh yang paling sederhana. Hello, my name is Bahrul. What is your name? Hi Bahrul, my name is Wirda. How old are you now? I am 13 years old. And you? How old are you? I am now. Ini materi kelas 7. Enggak berlaku untuk kelas 6. Kelas 6 di bawah itu lagi. Ini kelas 7. Ya. I am now 15 years old. What do you do? Wirda, I am a student. What about you? I am a student too. Where do you live? I live in Sigli. And you, where do you live? I live in Luxmawe. Dan seterusnya. Ini contoh percakapan yang tidak perlu dihafal. Cukup dibaca, dipahami. Nanti tinggal kalian balik. Hello, my name is Razak. What is your name? Hi Razak. My name is Dinda.
Hai Dinda, I love you. Nah, misal. Itu misal. Dah. Nah, dan seterusnya. Ini percakapan sudah ke kelas 2. Kelas percakapan ke kelas 4. Percakapan ke kelas 5. Percakapan ke kelas 6. Nah, banyak contoh-contoh percakapan ini. Terus materi ajar. Materi ajar itu yang pertama ada 8 part of speech. Ya, dari greeting, pronoun, noun, verb, adjective dan seterusnya. Ada. Nah, ini lihat. Minggu ke-10 conjunction, minggu ke-14 adjective, minggu ke-19 regular verb, minggu ke-34 regular verb, irregular verb, minggu ke-84 idiom, minggu 93 dan seterusnya sampai minggu ke-100. Terus tak banyak lagi. Nah, tentang buku ini tebalnya 112 pages, 112 halaman, jenis kertas book paper kuning ringan. Ini kebetulan kertasnya model kertas bagus, ya. Ukurannya 27 cm. Nah, jadi agak besar. Kekurangan buku ini adalah kelebihannya, yaitu lebih besar. Sehingga memang kalau dibawa-bawa dalam tas sih mudah-mudah aja. Namun buku ini dia itu punya anaknya halal insya Allah. Ya, ini dia kecil. Ustadz dulu waktu di pesantren saya tidak pernah ada buku seperti ini. Dikasih sama bule satu kamus untuk bertiga. Ustadz ambil kosakata itu, Ustadz tulis di sebuah buku kecil. Ustadz selalu bawa-bawa. Jadi semua kosakata yang ada di buku ini ada di buku kecil ini. Ini hanya untuk menghafal. Dia tidak ada contoh kalimat. Bagaimana cara belajar buku ini? Sederhana sekali. Caranya cukup, kalau cara Ustadz belajar, tidak semua kosakata yang ada di sini kita tidak tahu. Mungkin ada yang sudah bisa. Caranya bagaimana? Ustadz baca dulu setiap lembarnya. Kosakata yang Ustadz sudah hafal itu perlu distabilo. Dari 24 kosakata, alhamdulillah udah 2 yang terhafal. Nah, 2 itu distabilo. Baru sisanya hafal yang lain. Karena kosakatanya semua vocab yang diperlukan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi kelebihannya sekali lagi apa? Setelah menguasai buku ini, insya Allah you will be able to contact with your friends in English. Akan mampu berbicara dengan teman-teman dalam bahasa Inggris. Oke. The end. Selesai. Dah, tidak lama-lama kali. Nah, jadi karena takut kalian keburu tidur. Sebelum saya bertanya, ada yang mau bertanya? Ayo, nggak usah malu-malu tanya. Malu bertanya sesat di jalan, malu berkawan ditangkap amfibi. Nah, ayo. Ada yang mau bertanya? Any question about the book review? Ada pertanyaan tentang review buku ini adik-adik sekalian? Dan harapan Ustadz mudah-mudahan, ya namanya review, mudah-mudahan materi yang disampaikan di dalam buku ini cocok untuk adik-adik sekalian. Dan jujur saya bilang, mungkin tanya Ustadz, buku itu saya jual berapa? Di Aceh waktu itu Ustadz jualnya dari 65 hingga 70. Di sini kayaknya nggak sampai segitu, masih promosi. Ya, dari 65 sampai dengan 70.000. Di Damora 65.000, di luar itu 70. Tapi di sini kayaknya sudah bicara dengan Ustadz Azman atau Pak Azman. Nah, tidak seperti itu. Jadi ada diskonnya. Jadi adik-adik sekalian, kalau mau bertanya silahkan sebelum Ustadz yang bertanya. Yang bisa jawab nanti Ustadz kasih hadiah. Nah, jadi sudah persiapkan beberapa buku untuk diberikan untuk kalian. Ada yang mau bertanya? Ustadz jauh-jauh datang, capek ngomong, kalian satu aja disuruh nanya. Ada tanya? You can ask me in English or
bahasa Indonesia or in bahasa Aceh? Ya nanya, coba ada. Ayo bertanya. Ustaz paling suka ditanyain. Jangan tanya Ustaz di TikTok saya ada joget-joget. Nah itu bukan pertanyaan. Itu ngebully Ustaz. Oke, any question? Kalau enggak Ustaz yang nanya nih, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mau? Pertanyaannya susah atau yang susah? Hah? Yang mudah. Yang mudah. Ini lubang apa ini kira-kira? Enggak, bukan ini yang persegi 4 ini. USB, yang tahu kepanjangan USB dapat hadiah. Kan? USB, pernah dengar USB kan? Flash disk dimasukin ke dalam port USB. Apa kepanjangan dari USB itu? Ayo. Kan? Pernah dengar USB? Apakah ada cara percakapan? Oke. Baik. Bagus. Dia tanya apakah ada cara ucapan atau spellingnya. Jadi biasanya di kamus itu ada dibuat cara baca. Yang ini Ustadz tidak buat cara baca. Kenapa? Karena umumnya yang mengajarkan vocabulary di dalam kelas itu adalah kalau bukan guru abang kelas. Yang kosakatanya tidak begitu susah. Nah, jadi tidak ada dijelaskan ataupun tidak ada Ustadz buat cara spelling. Nah, misal seperti yang welcome inilah. Jadi tidak dibuat. Ya. Nah, jadi ini tapi insya Allah mudah diucapkan. Nah, kenapa? Karena semua kosakata itu pernah dipelajari oleh guru-guru. Namun buku ini bisa diajarkan oleh abang kelas 5 atau kelas 6. Namun nanti akan diajarkan oleh gurunya terlebih dahulu. Setiap kosakata bagaimana cara mengucap yang benar dan tepat. Oke, thank you for the question. Oke, ada lagi pertanyaan atau mau jawab pertanyaan Ustadz tadi? Apa kepanjangan daripada USB? Ada? Oke. Di sana ada yang garuk-garuk kepala, tapi saya nggak tahu entah mau jawab atau mau apa. Dia udah berdiri, duduk lagi. Ustadz nggak kejam orangnya. Dia udah berdiri ini dari. Ada. Oke, listen. Universal Serial Bus. Bus sudah ada kan sini depan. Tapi dia nggak buka HP kan? Jangan oke kamu maju. Jangan oke Google. Apa kata Google? Oke, this is an English. Namanya siapa? What is your name? Ayu Intan Permata. She is beautiful. Oke. Orang dibilang cantik jangan marah. She is beautiful. Yes. Oke. Pertanyaan berikutnya. Listen carefully. Biasa di setiap ruangan itu ada CCTV. Apa kepanjangan CCTV? Saya kasih 4 opsi. A. Kamera control television. B. Kamera central television. C. Closed circuit television. D. A, B, C benar. Siapa yang jawab A? Maju, yang jawab A maju. Ayo maju. Siapa cepat?
Oke, kita dengar apa? Kamera. Seharusnya Ustaz yang takut. Kamera kontrol. Iya, cas dulu. Salah. Salah. Duduk. Salah, duduk. Udah berapa? Memang salah. A. Kamera kontrol television. B. Kamera center television. Ayo. Maju. Ya. Ayo, cepat. Oke, dari situ apa? Iya, kamera center television tetap salah. Berarti pilihannya C, nggak mungkin kalian jawab. Ya, kan cuma ada A, B, C. D memang bukan pilihan. Dia CCTV singkatan dari singkatan dari close circuit television, bukan kamera kontrol television. Dia nggak bisa kontrol ya. Hampir hilang satu lagi. Oke, itu pertanyaan sederhana. Lagi. Ini namanya handphone. Dalam handphone baru nyala harus kita masukkan kartu SIM. SIM itu singkatan dari apa? Apa? Ayo. Yang tahu langsung dapat. Surat izin menikah. Baru umur 12 tahun kurang 2 bulan surat izin menikah. Ayo apa? SIM. Mana mungkin surat izin mengemudi masuk HP? Ayo, yang berani maju bilang, Ustaz, SIM itu singkatan dari. Ada yang betul apa? Yang berpikir dulu. Apa? Ya Allah, mudah loh. Pernah dengar kartu SIM kan? Oh, beli HP baru harus beli kartu SIM baru. Apa kira-kira kepanjangan kartu SIM? Surat izin mencintaimu terlalu tinggi hayalannya. Jangan pernah kalian izinkan dia mencintai kalian. Celana dalam aja jarang-jarang dicuci, cintain orang. Mau cinta mereka, bersih dulu. Ada yang bisa, atau yang lebih mudah lah. Ini yang mudah. Kalau seseorang itu beli sepeda motor, dia pasti punya BPKB. Apa kepanjangan BPKB? Yang tahu langsung maju ke depan. BPKB. BPKB, come on. Udah. Yang untuk laki-laki, apa kepanjangan PUBG? PUBG, aduh. Nggak bisa, udah selesai lah. PUBG. Pernah dengar PUBG? PUBG itu macam Ludo King dia. Ayo, apa kepanjangan PUBG? Haram. Ya, game PUBG haram dimainkan. Kalau dia cek itu ada fatwa ulama. Tapi kepanjangan PUBG, player unknown battle ground aja kalian tahu. Ini kalau nggak ada yang bisa jawab ya udahlah. Ustaz bawa pulang balik. Salah sendiri bukan salah Ustaz. Satu lagi. 5 lagi enggak sih?
Ustadz berharap ada yang tunjuk tangan. Nggak ada yang tunjuk tangan. Telat. PPMB Pondok Pesantren Modern Babu Salam. Nah, nih maju ke depan. Coba maju ke depan. Ustadz mau nanya, cepat maju ke depan. Ayo. Di kecamatan apakah lokasi Pondok Pesantren Modern Babu Salam? Kecamatan Tanjung Pura, benar. Oke, duduk. Nah, kan? Nampak orang pintar. Nampak orang pintar. Dah. Dah. Satu pertanyaan terakhir. Siapa mau jawab? Saya kasih yang muda. Yang laki-laki ada. Jangan takut. Ustaz kasih yang muda. Berani datang ke depan. Saya kasih yang muda. Ada. Ayo. Nih. Ada. Oke, laki-laki boleh, perempuan boleh. Maju. Yang berani maju. Ini asik dorong-dorong. Oke, Ustaz panggil saja itu saudara lian agak sedikit sehat itu pakai peci putih. Nih di tengah-tengah. Iya. Yang di tengah-tengah dia agak sehat pakai peci warna hitam, bajunya agak cerah gitu warna putih. Ya ini. Ini bukan. Ini yang di tengah. Betul ini dorong-dorong tuh. Siapa itu namanya? Nah, sini. Ayo maju, jangan malu, nggak digigit. Macam Musa suka kali gigit orang. Cepat. Soalnya ini ada sisa satu lagi, nanti yang besar baru ada apa namanya dia. Sini, nggak berani. Sini, Ustaz tanyain. Tadi pertanyaannya di mana pesantren modern Babu Salam, kecamatan apa? Jawaban Tanjung Pura, betul. Sekarang sini. Susah-susah. Dek, bukan boker. Nggak boleh. Dah, berikutnya. Ini contoh. Dalam buku ini yang ingin saya sampaikan, belajarnya layaknya bayi belajar. Ya, layaknya bayi belajar. Makanya kan fa'ala yaf'alu dijawab fa'ala yaf'alu ataupun go you we go ale ya. Gak maksudnya belajarnya jangan ngaku balik. Harus semangat. Dah skip. Pemaparan materi dipersiapkan untuk 6 tahun belajar. Lama banget emang. Ya, ada 100 minggu. 1 minggu ada 24 kosakata. 1 hari 4 kali 6 berapa? 24. Jadi untuk 6 tahun belajar atau 3 tahun belajar untuk sekolah berasrama. Jika pesantren dengan selang Inggris Arab untuk 6 tahun belajar. Jadi sekali dapat buku ini bisa dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi jika ambil kelas percepatan bahasa, dia bisa selama 100 hari belajar. 3 bulan 10 hari. Ya, 3 bulan 10 hari bisa. Tapi per hari 1 lembar sanggup, insya Allah sanggup. Bagi yang mau proses percepatan. Ini dia per 1 hari cuman ada penyajian 4 kosakata, sehingga sangat memungkinkan bagi memori kita untuk mengingat setiap kosakata yang ada, terkecuali malas tidak bisa. Berikutnya, materi vocabulary. Materi disajikan 4 kosakata per hari secara tematik untuk mempermudah.
siswa atau santri dalam menghafal kosakata dan mempermudah mereka dalam menguasai pengucapan yang tepat dan benar. Contoh seperti at. Jadi diperdengarkan dan diucapkan. At school, at work, at home. Where are you? I am at home. Where are you? I am at work. Apa tidak? Where are you? Kamu di mana? Where are you? Kamu di mana? Jawabannya di hatimu. Dah. Baik, berikutnya. Materi kalimat. Yang ini disebut dengan vocabulary, seperti attend artinya menghadiri, attract mempesona. Kalimat yang ini dia. Dah, ini sama halnya seperti kosakata. Disajikan 4 kalimat per hari secara sistematis untuk mempermudah santri atau siswa dalam memahami konteks kalimat. Contoh, yang ini ada penjelasannya, kalimat present simple, kalimat positif, subjek I, you, we, they, dan seterusnya. Contoh, I always attend your party, I always attract everyone. Yang I, you, we, they, he, she, dan seterusnya. Jadi sangat lengkap dan sangat mudah dipahami. Contoh lagi, yang tadi kalimat positif, ini kalimat negatif, ini kalimat tanya. Contoh, Ustadz bilang, hari ini kita belajar. Kamu tahu apa bahasa Inggrisnya? You know. Kamu makan, you eat. Kamu duduk, you sit. Saya tahu, I know. Saya tidak tahu, I don't know. Saya tidak makan, I don't eat. Saya tidak mengambil, I don't take. Saya tidak mengambil uang kamu, I don't take your money. Saya tidak datang, I don't come. Jadi dalam hari itu yang diajarkan kalimat negatif semua, sehingga siswa atau kalian itu kan jauh lebih mudah. Dan tanya, dari I know kalau kita tambah do jadi you know, tambah do jadi do you know. Artinya apakah kamu tahu? Apakah kamu makan? Do you eat? Apakah kamu minum? Apakah kamu mencintai? Apakah kamu mencintai saya? Apakah kamu mengambil? Apakah kamu mengambil buku saya? Pandai kok. Apakah kamu tidur? Apakah kamu tidur di atas tempat tidur saya? You sleep on my bed. Apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat Pak Irmansyah? Do you see Mr. Irmansyah? Jadi inilah pola yang diterapkan di dalam buku ini. Jadi insya Allah jauh lebih mudah. Ada juga contoh tadi sudah ada kata-kata do you eat. Kalau pakai what sebelumnya jadi what do you eat. Apa artinya? Apa yang kamu makan? Pertama you eat, pakai do di awal. Do you eat, pakai what lagi di awalnya. What do you eat? Apa yang kamu beli? What do you buy? Apa yang kamu lihat? What do you see? Apa yang kamu makan? What do you eat? Apa yang kamu bawa? What do you bring? Itulah contoh pengajaran kepada adik bayi. Ya? Apa yang kamu ambil? What do
dan seterusnya. Dan ini juga dan seterusnya, ini pola kalimatnya banyak. Berikutnya ada contoh conversation. Conversation di dalam bahasa Arab disebut muhadatsah. Ada muhadatsah dalam bahasa Inggris disebut dengan conversation. Conversation artinya percakapan. Ada contohnya, berapa banyak percakapan dalam buku ini? Alhamdulillah ada 200 contoh percakapan. Jangan sampai pada latihan percakapan semua hening cipta. Minimal kita ada contoh di sini. Misal, Dinda, I have a good news to tell you. Dinda, ada kabar baik. Ini biasa orang ngegosip. What's that? Kabar apa? Sultan will travel around Asia in the next few days. Sultan akan keliling Asia di dalam beberapa hari kemudian. He gets a free ticket from Andalusia Tour and Travel. Dia dapat tiket gratis dari Andalusia Tour and Travel. What a good news! Wow, itu betul-betul berita bagus. I am happy for him. Senang untuk dia. He finally gets the ticket dan seterusnya. Jadi sebelum kalian mampu bercakap aktif di dalam bahasa Inggris, ada contohnya berapa banyak? 200. Ustadz sudah keliling toko buku mencari buku yang ada percakapan contohnya hingga 200 belum ada. Alhamdulillah, makanya Ustadz buat seperti ini. Kenapa bisa Ustadz buat seperti ini? Karena Ustadz orang pesantren. Ya, sama macam adik-adik sekalian. Vocab ada, contoh kalimat 2400 contoh kalimat dan 200 percakapan. Insya Allah bisa membantu adik-adik di dalam memperbaiki bahasa Inggris yang baik dan benar tanpa ribet dengan grammar. Dah, berikutnya ini contoh percakapannya banyak. Ini contoh yang paling sederhana. Hello, my name is Bahrul. What is your name? Hi Bahrul, my name is Wirda. How old are you now? I am 13 years old. And you, how old are you? I am now, ini materi kelas 7. Enggak berlaku untuk kelas 6. Kelas 6 di bawah itu lagi. Ini kelas 7. Ya. I am now 15 years old. What do you do? Wirda, I am a student. What about you? I am a student too. Where do you live? I live in Sigli. And you, where do you live? I live in Luxmawe. Dan seterusnya. Ini contoh percakapan yang tidak perlu dihafal. Cukup dibaca, dipahami. Nanti tinggal kalian balik. Hello, my name is Razak. What is your name? Hi Razak. My name is Dinda. Hi Dinda, I love you. Nah, misal. Itu misal. Dah. Dan seterusnya. Ini percakapan sudah ke kelas 2. Kelas percakapan ke kelas 4. Percakapan ke kelas 5. Percakapan ke kelas 6. Banyak contoh-contoh percakapan ini. Terus materi ajar. Materi ajar itu yang pertama ada 8 part of speech. Ya, dari greeting, pronoun, noun, verb, adjective dan seterusnya. Ada. Nah, ini lihat. Minggu ke-10 conjunction, minggu ke-14 adjective, minggu ke-19 regular verb, minggu ke-34 regular verb, irregular verb, minggu ke-84 idiom, minggu 93 dan seterusnya sampai minggu ke-100. Terus tak banyak lagi. Tentang buku ini tebalnya 112 pages, 112 halaman, jenis kertas book paper kuning ringan. Ini kebetulan kertasnya model kertas bagus, ya. Ukurannya 27 cm. Jadi agak besar. Kekurangan buku ini adalah kelebihannya, yaitu lebih besar. Sehingga memang kalau dibawa-bawa dalam tas sih mudah-mudah aja. Namun buku ini dia itu punya anaknya halal insya Allah.
Ya, ini dialek kecil. Ustadz dulu waktu di pesantren saya tidak pernah ada buku seperti ini. Dikasih sama bule satu kamus untuk bertiga. Ustadz ambil kosakata itu, Ustadz tulis di sebuah buku kecil. Ustadz selalu bawa-bawa. Jadi semua kosakata yang ada di buku ini ada di buku kecil ini. Ini hanya untuk menghafal. Dia tidak ada contoh kalimat. Bagaimana cara belajar buku ini? Sederhana sekali. Caranya cukup, kalau cara Ustadz belajar, tidak semua kosakata yang ada di sini kita tidak tahu. Mungkin ada yang sudah bisa. Caranya bagaimana? Ustadz baca dulu setiap lembarnya. Kosakata yang Ustadz sudah hafal itu perlu di stabilo. Dari 24 kosakata, alhamdulillah udah 2 yang terhafal. Nah, 2 itu di stabilo. Baru sisanya hafal yang lain. Karena kosakatanya semua vocab yang diperlukan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi kelebihannya sekali lagi apa? Setelah menguasai buku ini, insya Allah you will be able to contact with your friends in English. Akan mampu berbicara dengan teman-teman dalam bahasa Inggris. Oke. The end. Selesai. Dah, tidak lama-lama kali. Nah, jadi karena takut kalian keburu tidur. Sebelum saya bertanya, ada yang mau bertanya? Ayo, nggak usah malu-malu tanya. Malu bertanya sesat di jalan, malu berkawan ditangkap amfibi. Nah, ayo. Ada yang mau bertanya? Any question about the book review? Ada pertanyaan tentang review buku ini adik-adik sekalian? Dan harapan Ustadz mudah-mudahan, ya namanya review, mudah-mudahan materi yang disampaikan di dalam buku ini cocok untuk adik-adik sekalian. Dan jujur saya bilang, bukan ditanya Ustadz, buku itu saya jual berapa di Aceh? Di Aceh waktu itu Ustadz jualnya dari 65 hingga 70. Di sini kayaknya nggak sampai segitu. Masih promosi. Ya, dari 65 sampai dengan 70.000. Di Damora 65.000, di luar itu 70. Tapi di sini kayaknya sudah bicara dengan Ustadz Azman atau Pak Azman. Nah, tidak seperti itu. Jadi ada diskonnya. Jadi adik-adik sekalian, kalau mau bertanya silahkan sebelum Ustadz yang bertanya. Yang bisa jawab nanti Ustadz kasih hadiah. Nah, jadi saya sudah persiapkan beberapa buku untuk diberikan untuk kalian. Ada yang mau bertanya? Ustadz jauh-jauh datang, capek ngomong, kalian satu aja disuruh nanya. Ada tanya? You can ask me in English or in bahasa Indonesia or in bahasa Aceh. Ya nanya, coba ada. Ayo bertanya. Ustaz paling suka ditanyain. Jangan tanya Ustaz di TikTok saya ada joget-joget. Nah itu bukan pertanyaan. Itu ngebully Ustaz. Oke, any question? Kalau enggak Ustaz yang nanya nih, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mau? Pertanyaannya susah atau yang susah? Hah? Yang mudah. Yang mudah. Ini lubang apa ini kira-kira? Enggak, bukan ini yang persegi 4 ini. USB, yang tahu kepanjangan USB dapat hadiah. Kan? USB, pernah dengar USB kan? Flash disk dimasukin ke dalam port USB. Apa kepanjangan dari USB itu? Ayo. Kan? Pernah dengar USB? Apakah ada cara percakapan? Oke. Baik. Bagus. Dia tanya apakah ada cara ucapan atau spellingnya. Jadi biasanya di kamus
itu ada dibuat cara baca. Dah, yang ini Ustadz tidak buat cara baca. Kenapa? Karena umumnya yang mengajarkan vocabulary di dalam kelas itu adalah kalau bukan guru abang kelas, yang kosakatanya tidak begitu susah. Nah, jadi tidak ada dijelaskan ataupun tidak ada Ustadz buat cara spelling. Nah, misal seperti yang welcome inilah, jadi tidak dibuat ya. Nah, jadi ini tapi insya Allah mudah diucapkan. Nah, kenapa? Karena semua kosakata itu pernah dipelajari oleh guru-guru. Namun buku ini bisa diajarkan oleh abang kelas 5 atau kelas 6. Namun nanti akan diajarkan oleh gurunya terlebih dahulu. Setiap kosakata bagaimana cara mengucap yang benar dan tepat. Oke, thank you for the question. Oke, ada lagi pertanyaan atau mau jawab pertanyaan Ustadz tadi? Apa kepanjangan daripada USB? Ada? Oke. Di sana ada yang garuk-garuk kepala, tapi saya nggak tahu entah mau jawab atau mau apa. Dia udah berdiri, udah lagi. Ustadz nggak kejam orangnya. Dia udah berdiri gini. Ada? Oke, listen. Universal Serial Bus. Bus sudah ada benar sini depan. Tapi dia nggak buka HP kan? Jangan oke, kamu maju. Jangan oke Google. Apa kata Google? Oke, this is an English. Namanya siapa? What is your name? Ayu Intan Permata. She is beautiful. Oke. Orang dibilang cantik jangan marah. She is beautiful. Yes. Oke. Pertanyaan berikutnya. Listen carefully. Biasa di setiap ruangan itu ada CCTV. Apa kepanjangan CCTV? Saya kasih 4 opsi. A. Kamera control television. B. Kamera central television. C. Closed circuit television. D. A, B, C benar. Siapa yang jawab A? Maju, yang jawab A maju. Ayo maju. Siapa cepat dia ada. Apa kepanjangannya? Apa? Harus ulang. Oke, kita dengar. Apa? Kamera. Seharusnya besar yang takut. Kamera kontrol. Iya, cas dulu. Salah. Duduk. Udah berapa? Memang salah. A. Kamera kontrol television. B. Kamera center television. Ayo. Maju. Iya. Ayo, cepat. Oke, dari situ apa? Iya, kamera center television tetap salah. Berarti pilihannya C, nggak mungkin kalian jawab. Ya, kan cuma ada A, B, C. D memang bukan pilihan. Dia CCTV singkatan dari closed
sirkuit television, bukan kamera kontrol television. Dia nggak bisa kontrol ya. hampir hilang satu lagi. Oke, itu pertanyaan sederhana. Lagi. Ini namanya handphone. Dalam handphone baru nyala kita masukkan kartu SIM. SIM itu singkatan dari apa? Apa? Ayo. Yang tahu langsung dapat. Surat izin menikah. Baru umur 12 tahun kurang 2 bulan surat izin menikah. Ayo apa? SIM. Mana mungkin surat izin mengemudi masuk HP? Ayo, yang berani maju bilang, Ustaz, SIM itu singkatan dari ada yang betul apa? Yang berkira apa? Ya Allah, mudah loh. Pernah dengar kartu SIM kan? Oh, beli HP baru harus beli kartu SIM baru. Apa kira-kira kepanjangan kartu SIM? Surat izin mencintaimu terlalu tinggi hayalannya. Jangan pernah kalian izinkan dia mencintai kalian. Celana dalam aja jarang-jarang dicuci, cintain orang. Mau cinta mereka, bersih dulu. Ada yang bisa, atau yang lebih mudah lah. Ini yang mudah. Kalau seseorang itu beli sepeda motor, dia pasti punya BPKB. Apa kepanjangan BPKB? Yang tahu langsung maju ke depan. BPKB. BPKB, come on. Udah. Yang untuk laki-laki, apa kepanjangan PUBG? PUBG, aduh. Nggak bisa, udah selesai lah. PUBG. Pernah dengar PUBG? PUBG itu macam Ludo King dia. Ayo, apa kepanjangan PUBG? Haram. Ya, game PUBG haram dimainkan. Kalau di Aceh itu ada fatwa ulama. Tapi kepanjangan PUBG, player unknown battle ground aja kalian tahu. Ini kalau nggak ada yang bisa jawab ya udahlah. Ustaz bawa pulang balik. Salah sendiri bukan salah Ustaz. 1 lagi. 5 lagi enggak sih? Yang tercepat. Apa kepanjangan dari PPMB? Ustaz berharap ada yang tunjuk tangan. Enggak ada yang tunjuk tangan. Telat. PPMB, Pondok Pesantren Modern Babu Salam. Nah, nih maju ke depan. Coba maju ke depan. Ustaz mau nanya, cepat maju ke depan. Ayo. Di kecamatan apakah lokasi Pondok Pesantren Modern Babu Salam? Kecamatan Tanjung Pura, benar. Oke, duduk. Nah, kan? Nampak orang pintar. Nampak orang pintar. Dah. Satu pertanyaan terakhir. Siapa mau jawab? Saya
Ustaz kasih yang muda. Yang laki-laki ada. Jangan takut, Ustaz kasih yang muda. Berani datang ke depan, saya kasih yang muda. Ada. Ayo. Nih. Ada. Oke, laki-laki boleh, perempuan boleh. Maju, yang berani maju. Ayo, jangan gini-gini, maju terus. Ini asik dorong-dorong. Oke, Ustaz panggil saja itu saudara lian agak sedikit sehat itu pakai peci putih. Nih di tengah-tengah. Iya. Yang di tengah-tengah dia agak sehat pakai peci warna hitam, bajunya agak cerah gitu warna putih. Ya ini. Ini bukan. Ini yang di tengah. Betul ini dorong-dorong tuh. Siapa itu namanya? Sini. Ayo maju, jangan malu, nggak digigit. Macam Musa suka kali gigit orang. Cepat. Soalnya ini ada sisa satu lagi, nanti yang besar baru ada apa namanya dia. Sini, nggak berani. Sini, Ustaz tanyain. Tadi pertanyaannya di mana pesantren modern Bagus Salam, kecamatan apa? Jawaban Tanjung Pura, betul. Sekarang sini.